Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah dengan NPM 23312226 dari mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perangkat keras, yaitu floppy disk dan Network Interface Card, yaitu NIC. Floppy disk adalah media penyimpanan data yang berbentuk piringan datar dan fleksibel, biasanya berukuran 3,5 inci atau 5,25 inci. Meskipun kini sudah jarang digunakan, floppy disk pernah menjadi salah satu cara utama untuk menyimpan dan mentransfer data, terutama pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Adapun kelebihan dari floppy disk adalah portabilitas. Floppy disk kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua itu mudah digunakan. Proses penyimpanan dan pemindahan data relatif sederhana. Ketiga ada kompatibilitas. Pada masanya banyak perangkat dan sistem operasi yang mendukung pada floppy disk. Adapun kelemahannya seperti kapasitas terbatas. Floppy disk memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat kecil, yaitu umumnya 1,44 MB untuk yang 3,5 inci, yang mana tidak mampu menampung file-file besar. Yang kedua, rentan terhadap kerusakan. Media ini bisa mudah rusak, tergores, atau terkena magnet, yang dapat mengakibatkan kehilangannya data. Yang ketiga itu ada lambat. Kecepatan transfer data floppy disk relatif lambat dibandingkan dengan media penyimpanan modern seperti flash disk atau hard disk. Secara keseluruhan, meskipun floppy disk memiliki kelebihannya di zamannya, kelemahannya membuatnya digantikan sehingga tidak digunakan lagi oleh teknologi yang lebih canggih dan efisien. Untuk hardware yang kedua, yaitu Network Interface Card atau NIC, adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer atau perangkat lain dengan jaringan. NIC memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi melalui kabel seperti Ethernet atau secara nirkabel seperti Wi-Fi. NIC dapat berupa kartu ekspansi yang dipasang di slot pada motherboard atau sistem terintegrasi di dalam motherboard itu sendiri. Ya, adapun kelebihan NIC tersendiri yaitu konektivitas. NIC memungkinkan perangkat untuk terhubung ke berbagai jenis jaringan, baik lokal atau LAN maupun jaringan yang lebih luas, yaitu WAN. Yang kedua yaitu kecepatan dan kinerja. Beberapa NIC mendukung kecepatan tinggi, misalnya gigabit Ethernet, yang meningkatkan efisiensi transfer data. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. NIC tersendiri dalam berbagai jenis dan ukuran itu memungkinkan pengguna untuk memilih berdasarkan kebutuhan spesifik seperti kecepatan, jenis koneksi, dan daya jangkau. Yang keempat ada fitur tambahan. Itu banyak NIC modern dilengkapi dengan fitur tambahan seperti dukungan untuk virtualisasi dan pengelolaan jarak jauh, yaitu remote management. Yang kelima yaitu ada stabilitas koneksi. NIC yang terhubung melalui kabel umumnya menawarkan koneksi yang lebih stabil dibandingkan dengan koneksi dan nirkabel. Jadi lebih cepat kecepatannya. Kelemahan NIC tersendiri yaitu biaya. Beberapa NIC terutama yang performa tinggi atau dengan fitur canggih itu dapat menjadi mahal. Yang kedua, kompleksitas instalasi. Untuk NIC yang perlu dipasang secara fisik, proses instalasi bisa menjadi rumit bagi pengguna awam. Yang ketiga ada keterbatasan jarak, yaitu koneksi kabel pada NIC memiliki batasan jarak
di mana setelah jarak tertentu sinyal dapat menurun, sementara NIC nirkabel terpengaruh oleh hambatan fisik. Yang keempat yaitu keterbatasan mobilitas. NIC berbasis kabel memiliki mobilitas benar pada NIC nirkabel. Meskipun lebih fleksibel, masih dapat terpengaruh oleh interferensi dan jarak dari sumber sinyal. Yang kelima yaitu kerentanan terhadap gangguan. NIC yang terhubung melalui kabel dapat terkena interferensi dari perangkat listrik atau lainnya, yaitu kerusakan fisik pada kabel. Secara keseluruhan, network interface card adalah komponen dalam infrastruktur jaringan yang memungkinkan komunikasi antara perangkat dengan kelebihan dan kelemahan perlu dikembangkan berdasarkan